Nah ini tentu tidak serta-merta ketika paling lama 5 tahun JPT itu kemudian berhenti. Oh, tidak otomatis? Tidak otomatis berhenti. Karena secara legal formal otomatis berhenti atau diberhentikan itu ada syarat ketentuan juga yang menyatakan jabatan pimpinan tinggi itu berhenti, ada syarat ketentuannya. Nah ini dapat diperpanjang itu tentu dengan kriteria tadi, pencapaian kinerja, kemudian kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi pemerintah yang diamanahkan sebagai pejabat gubernur akan taat terhadap prinsip-prinsip dan ajas-ajas peraturan perundangan. Nah tanggal 12 Mei ini kan mesti ada keputusan terhadap siapa PJ gubernurnya kan? Betul, Pak PJ gubernur yang beliau sebagai sekretaris daerah akan patuh dan taat terhadap kekuasaan tertinggi pemerintah ini yang saya sebutkan tadi, presiden ya. Apapun kebijakan yang nanti diambil oleh. Nah, Pak Kaban sudah bisa memastikan bahwa tanggal 12 Mei ini Pak Al kembali menjabat sebagai PJ gubernur? Sahabat, beberapa waktu lalu dalam satu sesi diskusi dengan para tokoh Banten, ada satu dugaan di mana pengangkatan PJ gubernur yang ketiga kali diduga melanggar aturan Kemendagri, dan satu lagi yang paling penting dari sesi itu adalah bahwa berakhirnya masa jabatan sekda definitif yang disandang oleh Pak Al Muktabar yang akan berhenti pada atau berakhir pada 27 Mei tahun ini, secara otomatis berarti berhenti pula jabatannya sebagai PJ Gubernur Banten. Dan dalam sesi diskusi tadi ada satu juga dugaan bahwa ketika Pak Al Muktabar tetap menjabat sebagai PJ Gubernur yang ketiga kali, maka berpotensi menimbulkan konflik pada Pilkada 2024 mendatang. Nah, kita akan coba kaji sekali lagi apakah dugaan itu benar dan mendasar. Tentu saja Banten Podcast sudah mengundang Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, yang tentu saja beliau tidak hadir untuk atas nama pribadinya, tapi atas nama Pemprov dan juga PJ Gubernur Banten. Sahabat, Bapak Dr. Nana Supiana, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat walafiat. Alhamdulillah Kang Isan. Ada satu ungkapan yang sama kita kenal, jangan lupa bahagia. Insya Allah masyarakat Banten sejahtera dan bahagia. Iya. Kita doakan jadi yang terbaik. Surveinya itu provinsi ini adalah provinsi yang tidak bahagia, rasanya juga tidak terlalu bisa dijadikan satu alasan yang memenuhi rasa kebatinan dari bahagia itu sendiri. Betul. Nah, Pak Kaban, dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa diklarifikasi dari Pemprov Banten? Terima kasih Kang Isan, kesempatan yang baik sebagai salah satu media silaturahim dan kepada para masyarakat Banten. Tentu bahagia dan sejahtera itu menjadi salah satu target-target kinerja kita Pemprov Banten. Tentu juga Pemprov Banten tidak bisa bekerja sendiri. Tentu partisipasi para tokoh, aktivis, termasuk kolaborasi dengan stakeholder
di Pemprov Banten itu menjadi penting bagian dari partisipasi ya. Yeah. Nah kemudian kita ingin sampaikan bahwa aparatur sipil negara Pemprov Banten, mungkin dalam konteks aparatur, dalam konteks NKRI, semua aparatur sipil negara itu terikat sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya itu tentu akan berpegang teguh pada menjalankan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Yeah. Jadi profesionalisme itu salah satunya kita aparatur sipil negara sesuai dengan sumpah jabatannya itu taat terhadap peraturan perundang-undangan. Yeah. Nah ini adalah bagian dari prinsip-prinsip dasar kita sebagai aparatur sipil negara yang punya kewajiban untuk meyakinkan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Banten yang kemudian diberikan tugas dan kewajibannya melayani masyarakat Banten. Gitu. Nah ini sebagai pedoman kita dalam menjalankan tugas pokok fungsi, taat aturan itu. Gitu. Nah tentu terkait dengan jabatan penjabat gubernur yang memang sebagai dasar penjabat itu beliau Pak Gubernur, Pak penjabat gubernur itu sebagai sekretaris daerah. Yang kemudian para pihak sah-sah saja sebagai bagian dari partisipasi publik mempertanyakan kaitan dengan paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Dan otomatis setelah 5 tahun berhenti sebagai sekda, maka otomatis berhenti juga jabatan sebagai PJ. Nah ini yang perlu diklarifikasi sebagai mungkin bagian dari informasi yang nanti melengkapi dan cukup informasinya. Dan ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik. Bahwa dalam pasal 133 di Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 yang kemudian dengan perubahannya di Peraturan Pemerintah 17 2020 itu dinyatakan memang di pasal 133 ayat 1 itu bahwa jabatan pimpinan tinggi itu termasuk di dalamnya itu baik jabatan tinggi utama, madya dan pratama itu paling lama 5 tahun. Nah ini untuk melengkapi ini tidak berhenti di situ karena ada ayat 2 yang ayat keduanya. Ayat kedua ya menyatakan bahwa dapat diperpanjang dengan syarat ketentuannya pencapaian kinerja yang baik, yang sangat baik, kemudian kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah atau instansi pemerintah lainnya. Nah ini tentu tidak serta-merta ketika paling lama 5 tahun JPT itu kemudian berhenti. Oh tidak otomatis? Tidak otomatis berhenti. Karena secara legal formal otomatis berhenti atau diberhentikan itu ada syarat ketentuan juga yang menyatakan jabatan pimpinan tinggi itu berhenti, ada syarat ketentuannya. Nah ini dapat diperpanjang itu tentu dengan kriteria tadi, pencapaian kinerja, kemudian kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi pemerintah. Ini menjadi guidance gitu ya. Maaf Pak Kaban, ada 2 hal yang mesti diperjelas nih. Pertama, ketika dinyatakan berhenti, apa syarat dan ketentuannya? Di dalam pasal ayat berikutnya dinyatakan PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi itu termasuk sekda. Termasuk sekda di dalamnya itu mengundurkan diri misalnya. Satu mengundurkan diri, kemudian yang bersangkutan ditugaskan tugas lain melebihi 6 bulan. Kemudian yang bersangkutan juga tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ada tindak pelanggaran pidana. Nah itu
syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika yang bersangkutan JPT itu Kalau PNS berhalangan tetap juga termasuk. termasuk berhalangan tetap. Dan satu lagi yang poin penting, tidak berkinerja misalnya. Nah ini kan tidak berkinerja juga ada standar prosedurnya bagian dari penilaian kinerja ya, tentu oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini PPK ya. Ya. Nah artinya Pak Kaban, ketika tidak otomatis berhenti Ya. sebagai PJ Gubernur atas dasar jabatannya sebagai sekda, itu kan dinilai dari persoalan kinerja, Ya. kompetensi dan kebutuhan organisasi. Ini poin-poin ini nanti siapa yang menilai? Nah, yang salah satu poin tadi yang saya sampaikan, pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu tentu kementerian, dalam hal ini menteri. Kalau itu Dalam hal ini mungkin Kemendagri ya. Ya. Itu kan PPK. Iya, iya. Pejabat mengelola kepegawaian ya. Iya. Nah, untuk konteks Pemprov Banten, PPK itu adalah pejabat gubernur atau gubernur ya, gubernur. Nah, inilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja prestasi kerja yang bersangkutan. Nah, mohon maaf Pak Kaban, artinya kelayakan dari apa yang maksud kinerja, kompetensi dan lainnya ini dinilai sendiri oleh PJ Gubernur? Nah, beliau sebagai pejabat gubernur, Pak Al-Mutabar itu dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan di Permendagri. Per 3 bulan. Per 3 bulan itu dievaluasi oleh Kemendagri. Ya, Artinya itu sebetulnya sudah bagian tak terpisahkan dari evaluasi kinerja ya, sebagai sekretaris daerah. Ya. Nah, ini kita harus perjelas, kalau tidak otomatis berhenti, kan ada kepres pengangkatannya sebagai sekda definitif. Betul. Kalau boleh disimpulkan, artinya begitu berhenti sebagai sekda, apakah juga harus ada kepres tentang pemberhentiannya? Iya, secara legal formalnya ditandai dan ditegaskan yang bersangkutan berhenti itu batasannya adalah surat keputusan itu. Nah, surat keputusannya adalah surat keputusan presiden. Selama surat keputusan presidennya tidak dinyatakan diberhentikan, ini menegaskan bahwa surat keputusan presiden terkait dengan jabatan sekretaris daerahnya itu masih existing, masih dinyatakan sah dan berlaku. Selama SK yang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris daerah barunya yang itu menjadi kewenangan presiden, sekretaris daerah Pak Al-Mutabar tetap sah dan berlaku. Jadi batasnya surat keputusan itu. Iya, iya, iya. Berarti ini clear ya, ada aturan yang mengatur bahwa memang tidak otomatis bahwa berhenti menjadi sekda definitif, maka berakhir pula jabatannya sebagai PJ Gubernur. Ya, secara normatif surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan lain itu diatur secara detail di manajemen ASN, di manajemen PNS. Nah, kemudian Pak Kaban, kalau saya coba mensitir beberapa wacana publik yang berkembang bahwa kalau diangkat ketiga kalinya artinya kan udah 3 periode. Ya. Nah, ini kan seperti gubernur definitif katanya, gubernur pilihan rakyat, dan sempat terjadi diskusi bahwa periode dari pejabat gubernur itu sebaiknya memang 2 periode saja. Ya, saya juga ingin sampaikan juga sebelum saya merespon itu bahwa dalam surat keputusan pengangkatan sebagai sekretaris daerah definitif itu secara detail di SK itu tidak disebutkan serta-merta pada saat pengangkatan beliau sebagai sekretaris daerah itu tidak ditetapkan tanggal berapa habisnya dalam TMT itu. Kepres Presiden tentang pengangkatan sekda Provinsi Banten, itu tidak ada batas waktu dari akhir jabatannya. Hanya ditegaskan paling lama 5 tahun. Oh, tapi ada penegasan paling lama di ayat 1 itu. Tetapi ayat 2-nya sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini
dapat diperpanjang. Iya, iya. Nggak, maksud saya dalam Kepres penunjukan sebagai Sekda Banten itu tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Jadi batasannya nanti apakah beliau sebagai sekretaris daerah itu dinyatakan berhenti dan kemudian diangkat kembali pejabat yang baru, selama itu belum terdapat SK presidennya, beliau tetap melaksanakan tugas sebagai sekretaris daerah. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, jadi memang ada beberapa dasar yang kuat ya. Yang Ya, pertama aturan-aturan yang memperbolehkan Betul. ini berlanjut tidak otomatis berhenti, dan adanya tidak adanya TMT akhir Betul. dari Kepres Presiden dari pengangkatan Sebagai Sekda sekretaris Banten. daerah. Betul. Nah, Pak Kaban, saya coba beralih lagi pada isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa selama ini aspirasi untuk mencoba adanya pejabat gubernur Banten yang baru itu seolah-olah dianggap menjadi sebuah angin segar untuk melihat satu perubahan setahun ke depan. Ini juga saya ingin sampaikan sebagai satu referensi dan informasi kaitan dengan positioning kita aparatur sipil negara. Yang di awal saya tegaskan tadi bahwa memang kita taat akan menjalankan peraturan perundangan. Nah, dalam sisi ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan ya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam hal apa? Diatur di situ di pasal 26 di Undang-Undang ASN 20/2023 yang disahkan 31 Oktober itu. Tegas dinyatakan di pasal 26 ayat 1 dan 2 itu bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan dalam hal apa? Dalam hal kebijakan. Dalam hal manajemen ASN dan di dalam hal bagaimana mengatur jabatan-jabatan di aparatur sipil negara. Jadi prinsipnya Pak Al-Mutabar sebagai PNS dan beliau menduduki jabatan sekretaris daerah akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya ini memang karena memang pejabat gubernur dan sekretaris daerah itu sebagai jabatan yang menjadi kewenangan presiden. Beliau sebagai sekretaris daerah adalah jabatan pimpinan tinggi media yang memang kewenangannya surat keputusannya ditetapkan oleh presiden atas usulan dari Kemendagri sebagai kementeriannya gitu ya. Nah, kemudian konsekuensinya tentu sebagai sekretaris daerah itu secara berhubungan langsung dengan jabatannya sebagai penjabat gubernur. Jadi terkait dengan jabatan sekretaris daerah, BKD kami dengan Pemprov Banten termasuk Pak Sekretaris Daerah yang hari ini Pak Al-Mutabar itu tentu akan taat aturan, taat asas, menjalankan peraturan perundang-undangan. Dan itu menjadi ranah kewenangannya Presiden melalui Kemendagri sebagai kementerian yang menjadi pembina kami ya di Pemprov Banten dan di kementerian, di kabupaten, kota dan provinsi lah. Nah, kita akan taat itu. Pak Kaban sebut ada pasal 133 undang-undang apa tadi Pak? Manajemen kaitan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN di manajemen PNS ya. Di ayat 2 dikatakan ya, bahwa jabatan PJ Gubernur ini bisa berlanjut dengan satu penilaian kinerja. Nah, boleh dapat bocoran Pak Kaban kira-kira penilaian kinerja Pak PJ Gubernur ini seperti apa yang bisa diungkap ke Jadi sebagai syarat utama di dalam pengangkatan penjabat gubernur disyaratkan di situ sebagai jabatannya itu sebagai jabatan pimpinan tinggi media. Nah, beliau itu sebagai jabatan pimpinan tinggi itu jabatan medianya itu adalah salah satu syarat wajib sebagai pejabat gubernur. Artinya adanya kinerja yang baik. Nah, ini karena memang beliau dapat amanah kepercayaan sebagai sekda yang diangkat menjadi pejabat gubernur. Nah, tentu ini
dengan melihat berbagai pertimbangan instrumen peraturan perundangan, saya meyakini Kemendagri dalam ini Presiden juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang teknis dan non teknis ya. Tapi tentu menjaga juga jangan sampai terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi ini mungkin pertimbangan dengan pertimbangan yang sangat matang ya gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada pendapat-pendapat partisipasi dari publik, dari masyarakat, dari tokoh, kami berterima kasih. Itu bagian dari kita terus bersama-sama mencoba bagaimana Banten yang lebih kondusif, ke nawaitu yang memang kita mau bersama-sama mensejahterakan masyarakat Banten. Tapi yang pasti kami Pemprov Banten, BKD, termasuk Pak Sekretaris Daerah Pak Al-Mutabar yang diamanahkan sebagai penjabat gubernur akan taat terhadap prinsip-prinsip dan ajas-ajas peraturan perundangan. Nah, tanggal 12 Mei ini kan mesti ada keputusan terhadap siapa PJ gubernurnya kan? Betul, Pak PJ gubernur yang beliau sebagai sekretaris daerah akan patuh dan taat terhadap kekuasaan tertinggi pemerintah ini yang saya sebutkan tadi, presiden ya. Apapun kebijakan yang nanti diambil oleh. Nah, Pak Kaban sudah bisa memastikan bahwa tanggal 12 Mei ini Pak Al kembali menjabat sebagai PJ gubernur? Ya, kalau dari hitungan masa periode kedua perpanjangan beliau memang tanggal 12 Mei. Kita masih menunggu, bersabar. Mungkin Pak Presiden dengan Pak Menteri Dagri sudah mempertimbangkan karena memang ada timnya gitu ya. Kita akan tunggu apapun keputusan Pak Presiden terkait dengan kebijakan yang terbaik untuk Banten. Dan kelihatannya Pak Al masih ditunjuk sebagai PJ gubernur di tanggal 12 nanti. Ya, saya pikir Pak Al-Mutabar sih beliau sebagai aparatur sipil negara PNS akan patuh dan taat terhadap apapun kebijakan yang nanti diambil. Ditugaskan akan dijalankan. Gitu. Ini kan bukan soal kepentingan pribadi atau ambisi gitu ya. Saya yakin beliau juga akan patuh dan taat lah sebagai aparatur sipil negara, karena harus siap ditempatkan di mana saja. Iya, betul. Gitu kan. PNS itu ya harus memegang prinsip-prinsip itu ya. Karena ada kode etik, diatur benar gitu. Ada kode etik, ada kode perilaku yang sudah diatur oleh undang-undang. Artinya PNS tidak boleh menolak gitu, apapun gitu ya. Ya tentu Pak Presiden, Pak Menteri juga akan mempertimbangkan semua instrumen peraturan perundang-undangan itu. Nah, menuju tanggal 12 Mei, Pak Kaban, ada bocoran nggak tentang kinerja? Kalau bocoran, kami sih tidak dalam posisi menginisiasi mencari informasi ya. Kita sih siap saja lah ya. Aparatur sipil di Pemprov Banten atau teman-teman PNS dipercaya karena jabatan itu kan sebetulnya bukan hak, tapi itu kepercayaan. Kita melihatnya itu adalah kepercayaan, bukan yang diminta-minta atau kemudian dikejar-kejar, yang kemudian mungkin ya dari sisi etika dan perilaku juga tidak memenuhi prinsip-prinsip itu gitu ya. Nah, kemudian ada juga wacana publik yang berkembang bahwa ketika Pak Al-Mutabar kembali menjabat sebagai PJ gubernur yang ketiga kali, sementara katanya tidak ada satu kekuasaan dijabat sampai 3 kali di situasi sekarang ini, dan itu berpotensi menimbulkan konflik yang dikaitkan pada pilkada ke depan. Pendapat Pak Kaban? Kami gitu ya, ke BKD dari sisi kelembagaan termasuk Pemprov Banten, dalam ini Pak Sekda, Pak Al-Mutabar, dalam berbagai kesempatan selalu terbuka menerima pendapat atau kritik, termasuk partisipasi publik itu bagaimana merespon yang memang bukan ranah dimensinya kita. Kita sebagai PNS memang diwajibkan sebagai perangkat bangsa, sebagai pemersatu, memposisikan itulah sebagai pemersatu, sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas negara yang memang harus mengkondisifkan itu. Jadi tidak dalam posisi ya insya Allah lah Banten mungkin lebih kondusif. Dan saya yakin para tokoh-tokoh Banten, para aktivis Banten juga ingin Banten lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Kalaupun ada potensi-potensi begitu, itu kewajiban bersama. Tidak hanya kewajiban Pemprov Banten, bagaimana itu kondusif. Nah, soal
tadi saya ingin tegaskan soal jabatan itu ya amanah ya. Jadi bukan sesuatu yang baik kepala-kepala OPD dan perangkat jabatan apapun di kita, semua memang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang memenuhi sistem yang sudah diatur di Undang-Undang ASN itu, sistem merit. Walaupun mungkin masih di sana sini ada kelemahan, ada yang tidak puas. Nah, itu sesuatu yang alamiah saja gitu ya. Tapi kita ingin pastikan, saya sih berdoa dan mengajak masyarakat termasuk tokoh-tokoh Banten yang begitu concern, begitu peduli terhadap Banten yang maju dan sejahtera itu, apa yang tadi menjadi kekhawatiran, yang menjadi karena ada hajatan besar kita Pilkada Serentak juga, ini adalah tugas dan kewajiban bersama dan Pemprov Banten siap berkolaborasi gitu ya, termasuk Pak PJ Gubernur, beliau dalam berbagai kesempatan bahwa ya jabatan itu amanah lah, dan berdoa mudah-mudahan kita tetap terbuka masukan dari tokoh masyarakat dan apapun siapapun. Jadi presentasi dari itu kita siap berkolaborasi, menerima masukan-masukan itu. Yang penting yang terbaik untuk masyarakat Banten lah. Ya. Ini mohon maaf Pak Kaban, satu lagi isu yang ramai katanya Pak PJ Gub mau nyalon. Apa tanggapannya? Itu kan wisdom ya, pilihan gitu. Ya, tapi memang kalau soal itu kan hak personal, hak pribadi ya. Jadi siapapun kan punya hak untuk mencalonkan atau dicalonkan. Dan itu tapi bukan kita, suatu masalah. PNS sebagai aparatur sipil negara harus menjaga betul. Kalau memang ada niat begitu, semua harus patuh dan taat pada prinsip-prinsip netralitas ASN dan profesionalisme. Itu sudah diatur bagaimana mekanisme aparatur ingin mencalonkan gitu, di apa namanya, di percaturan politik gitu. Itu sudah sangat tegas, aturan mainnya diatur oleh Undang-Undang ASN, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berpihak, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, harus netral. Kalaupun ada niat-niat, tidak hanya mungkin Pak PJ Gubernur sebagai PNS, tapi semua aparatur di Pemprov Banten, bahkan se-Indonesia ini kan mengatur bukan hanya Banten. Undang-Undang ASN, manajemen ASN itu mengatur semua bagaimana mekanisme prosedur yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua aparatur sipil negara ketika mau mencalonkan diri gitu ya. Jadi saya yakin beliau berpegang teguh pada aturan itu. Kalau memang punya niatan hak yang bersangkutan ya, tapi tentu ini diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ada mekanismenya. Ketika potensi dari sebuah niatan beberapa elemen masyarakat yang akan mem-PT-UN-kan persoalan ini, Pak Kaban yakin bahwa ini sudah on the track ya? Ya, saya sebagai bagian dari fungsi staf di Pemprov Banten dari sisi kelembagaan, BKD mengingatkan dalam berbagai kesempatan ke semua aparatur sipil negara, tentu berdasarkan arahan Pak Gubernur itu mewanti-wanti betul gitu ya. Jadi kalau ada aparatur yang punya potensi niatan begitu, tetap harus memegang teguh kode etik perilaku ASN, termasuk prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Bagaimana mekanisme itu? Misalnya contoh, begitu ada niatan itu secara kode etik perilaku, termasuk di dalamnya diatur tentang disiplin aparatur, harus ada izin atasan misalnya. Izin atasan itu penting, karena ini bagian dari kode etik dan perilaku ASN ya. Nah, ini harus dipenuhi syarat-syarat ini biar tidak ada pelanggaran yang tadi kita tidak netral. Otomatis kalau tidak netral ya tidak profesional. Semua harus dilayani, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pemikiran dari teman-teman aparatur tidak berkeadilan dan proporsional gitu. Kita harus transparan, tapi tetap dengan memberikan kesempatan partisipasi publik. Jadi kebijakan yang diambil memang harus berbasis. Pak Kaban meyakini bahwa polemik dari persoalan PJ Gubernur Banten ini sebetulnya tidak ada unsur politis ya? Ya, artinya kita menghormati, menghargai lah ya. Tapi juga mengajak kalau memang ada yang mengambil langkah-langkah
yang sah menurut hukum dan demokratis, kita tidak dalam posisi melarang atau apa. Tapi mungkin punya pertimbangan dan kita tetap mengajak, tetap bersinergi lah ya. Jadi kalau ada ngambil langkah-langkah hukum atau apa, itu kan bagian dari demokrasi ya. Tapi tetap kami mengajak semua potensi masyarakat Banten, baik itu para tokoh, aktivis, mahasiswa, akademisi, kemudian para pelaku usaha dan masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang itu membuat Banten lebih kondusif. Kan dari sisi kondusivitas Banten, dari sisi investasi, kinerja, itu bisa juga sebagai bagian dari alat ukur, walaupun kita tidak mengklaim Pemprov Banten merasa jadi Superman hebat gitu ya. Ini juga berkat partisipasi masyarakat yang kondusif terhadap keterbukaan masyarakat Banten terhadap perkembangan kemajuan Banten. Salah satunya investasi di Banten misalnya lebih kondusif gitu, dan termasuk tertinggi. Walaupun mungkin di sana sini masih ada yang tidak puas, mungkin dari sisi statistik investasi, kemudian di dalamnya soal pengangguran, itu kan bagian dari dinamika ya, dan itu menjadi kewajiban Pemprov Banten tentu atas dukungan dan doa masyarakat. Jadi Pemprov Banten juga tidak mengklaim ini keberhasilan sendiri sebagai pemerintah. Ini berkat dukungan dan doa masyarakat Banten gitu. Ya. Jadi sahabat, bisa saya simpulkan dari percakapan ini bahwa polemik yang terjadi bahwa berakhirnya jabatan Sekda Provinsi Banten tidak otomatis kemudian juga memberhentikan jabatan PJ Gubernur, karena dalam Undang-Undang Manajemen ASN pasal 133 ayat 2 disebutkan bisa dilanjutkan dengan mekanisme penilaian kinerja, kompetensi dan kebutuhan organisasi, ditambah bahwa pemberhentian terhadap Sekda definitif juga mesti berdasarkan pada Kepres Presiden. Betul. Dan sahabat, jangan lupa kita selalu berdoa kepada para pemimpin kita di Banten, kepada para guru dan tokoh masyarakat, alim ulama, supaya selalu mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kaban sudah hadir dan memberikan klarifikasi yang begitu clear. Semoga ini menjadi informasi yang menyejukkan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.